Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ikhwan Fillah semuanya pemirsa setia Walafa Sipana Channel. Sore hari ini saya kembali hadir dan saya kali ini menampilkan kisah mu'alafah yang beliau ini tinggalnya di Sydney, Australia. Dan tidak usah berlama-lama lagi, akan saya tampilkan di stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Gimana keadaannya di Sydney, Australia saat ini, cuacanya bagaimana? Cuacanya sih lagi winter, tapi lockdown-nya ini yang bikin stres karena nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa grocery shopping doang. Lockdown-nya diperpanjang sampai seminggu lagi, sampai akhir minggu depan. Sampai akhir minggu. Oh ya, di sini juga lockdown sih emang sama. Iya, sama juga. Tinggi ya. Oke, ini saya pemirsa semua Walafa Sipana Channel ini ingin mendengar kisahnya Ukti ini bagaimana awal mulanya mengenal Islam. Boleh diceritakan latar belakang asalnya, terus keluarganya gitu. Dipersilakan Ukti. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai mengenal Islam sebenarnya mulainya dari pencarian kita ya. Pencarian kita itu dimulai dari masa kecil. Memang saya dari masa kecil, ibu saya tuh tiger mom. Kalau tiger mom istilahnya itu orang yang nge-push untuk anaknya nomor 1 di sekolahan dengan cara apapun dihalalkan. Jadi saya tuh takut sekali sama ibu saya. Dan saya memang dibesarkan di keluarga Kristen, di keluarga Katolik Kristen, di mana saya kalau takut, saya tuh suka sering banget lari ke gereja sebelah dan berdoa dan ngumpet di gereja. Saya jadi dari kecil saya percaya Tuhan, saya cinta Tuhan, saya mencoba untuk taat sama Tuhan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu membuat saya bingung sebagai seorang anak kecil. Itu suara kecil saya selalu bingung, kenapa mereka bilang Tuhan itu Trinity ya, tapi saya nggak pernah bisa baca di Bible. Anak kecil kan tidak bisa meninterpretasi, dia mau baca apa yang black on white gitu kan, dan nggak ada di Bible black on white Tuhan itu Trinity. Jadi saya selalu bertanya, dari mana mereka tahu Tuhan itu Trinity gitu. Terus gitu juga untuk mengerti Yesus itu manusia dan Tuhan, itu sesuatu yang saya terima aja. Saya nggak mengerti dan saya nggak masih kayak question mark gitu. Tapi saya karena saya taat sama agama saya jalanin aja sampai saya besar. Terus saya memang selalu open, nggak pernah namanya close minded terhadap muslimah ya atau muslimin. Saya waktu di Singapura sekolah, saya pernah pacaran sama seorang muslim nggak lama. Tapi karena kita masih sama-sama di high school, jadi nggak sempat memperdalam Islam atau apa, cuma tahu aja sedikit tentang Islam. Terus mulai memperdalam Islam waktu saya pacaran dengan seorang muslim lagi waktu kuliah di Australia, di Sydney. Saya kenal seorang muslim, saya berjalan lama sama dia, dan saya benar-benar serius sama dia, hati saya ya, saya nggak tahu dari dia, tapi buat saya serius. Saya sampai belajar dari teman saya yang di Singapura lain secara online, surat Al-Fatihah, gimana cara sholat, mendalam tentang Islam gitu. Tapi akhirnya putus karena keluarga saya nggak setuju dan keluarga dia nggak setuju. Jadi akhirnya putus. Tapi ke pengetahuannya, jadi ke curiosity-nya istilahnya, curiosity-nya itu masih terhadap Islam tuh masih terpendam, walaupun belum digali lagi terlalu dalam. Jadi walaupun
itu saya nggak menyesal sih tidak menerima Islam pada saat itu. Karena kalau saya menerima Islam pada saat itu, hati saya tuh bukan pada posisi yang benar. Karena hati saya memeluk Islam karena cowok, bukan karena pure untuk mencari Allah, gitu kan. Jadi saya nggak menyesal gitu. Tapi akhirnya saya mulai mulai lagi mengetahui tentang Islam belakangan ini, di mana saya bekerja, di mana pekerjanya kebanyakan Muslim. Lalu saya mulai conversation dengan salah satu bule yang bekas suaminya Muslim. Terus saya mulai curious sama dia. Saya bilang, kamu pernah Muslim sebelumnya, bukan biasanya kamu disuruh pindah agama dan gitu. Terus dengan komentar-komentar saya, terus mereka pikir tuh aku racist atau apa sih bilangnya, bukan racist ya. Racist kan terhadap race, tapi terhadap agama tuh kayak diskriminasi gitu. Terus saya sampai jelasin, enggak, saya nggak diskriminasi. Malah saya pernah mau jadi Muslim gitu. Terus pas dengar gitu, ada satu brother yang sebenarnya taat banget sama agamanya, sama Islam. Dia nggak pernah, dia selalu lower his gaze, karena di dalam Islam kan diajarkan untuk lower his gaze setiap kali bertemu dengan perempuan. Dia selalu lower his gaze, selalu ngeliat ke kiri, ke kanan, nggak pernah ngeliat saya. Waktu dia dengar saya pernah masuk Islam, dia samperin saya, dia bilang, kamu harusnya menyesal tidak masuk Islam. Tapi memang pada saat itu saya deg gitu. Terus begitu dia mulai berdakwah tentang Islam. Terus tapi setelah dipikir-pikir saya ya seperti yang tadi saya bilang, saya mungkin tidak menyesal. Saya baru menerima Islam sekarang bukan pada saat itu, karena kalau saya menerima Islam pada saat itu, alasannya adalah salah. Jadi sekarang saya mulai mempelajari Islam. Terus tadinya saya mau take my time untuk menerima syahadanya, mau bacanya belakangan, terus dimarahin sama brother saya yang ini, yang mendakwakan saya. Dia bilang, kamu jangan take Allah for granted ya. Kamu pikir Allah bisa menerima kamu ombang-ambing, terima enggak, tetap berbuat dosa. Terus akhirnya ya saya takut, saya ambil syahadat secepatnya. Terus saya ambil syahadat. Ya, itulah ceritanya, saya ambil syahadat 24 Juni, baru 24 Juni 2021. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi nama aslinya Ukti siapa sebenarnya? Bukannya Aisyah Akila Parisa? Enggak, Lira Septriana Budiarti nama saya. Nama aslinya ya, sebelum menjadi muslimah gitu ya. Ya. Terus kalau untuk family background-nya kayak misalkan anak keberapa, terus dari keturunan atau etnis apa gitu, bisa diceritakan sih? Saya dari etnis Tionghoa, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya laki-laki, ibu saya Katolik yang masih sangat kuat. Tiap hari misa, tiap hari masih misa dan berdoa rosario. Dan jujur aja waktu saya pindah ke Muslim, saya yakin kemarin dia menangis malam-malam tuh karena saya pindah ke Muslim. Tapi dia nggak tahu kalau Allah mencintai saya, Allah mencintai saya, makanya saya dipindahkan ke Muslim. Saya berdoa semoga satu saat dia bisa mendapatkan hidayah untuk menerima Allah juga, dan percaya kalau Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Ya. Terus Ukti, jadi kan Ukti kan keturunan Chinese, terus terlahir di mana, di Indonesia atau di Sydney? Nggak, lahir di Jakarta. Saya di Jakarta sampai SMP 1, terus saya sekolah di Singapura selama 4 tahun, pulang ke Jakarta selama setahun untuk persiapan kuliah, terus akhirnya ke Sydney mulai kuliah, dan gitu menikah umur 20, punya anak langsung, mulai langsung punya anak, sekarang punya 3 anak, 15, 12, 10. Saat yang paling besar perempuan, yang 2 laki-laki, semua masih Kristen. Bekas suami saya juga Kristen. Jadi mantan suami juga ada di Sydney sekarang? Iya, mantan suami juga di Sydney. Terus kegiatannya itu apa sekarang di Sydney? Maksudnya ibu rumah tangga atau kerja atau wirausaha gitu?
Saya sebenarnya saya secara profesional saya adalah seorang quality assurance officer atau kadang-kadang juga kalau kerjaan lagi lain kadang-kadang lab technician. Kerjaan terakhir saya di nuclear reactor di Sydney, itu kerjaan terakhir saya sebagai radiochemist lab technician. Tapi akhirnya saya mau membangun bisnis sendiri karena Indian kerja mungkin untuk bisa lebih bukan untuk diri sendiri saja tapi juga berharap bisa membantu orang juga. Tapi karena kurang biaya, akhirnya saya bekerja abal-abal di market, di mana saya bertemu dengan pekerja teman-teman saya sekarang ini yang akhirnya mendakwahkan saya untuk menjadi Muslim gitu. Iya itu kegiatan saya sambil membangun bisnis, sambil kerja di market ini. Tapi teman-teman semua udah pada bilang, aduh balik lagi sana ke kerja profesional, jangan kerja di sini. Saya jujur aja saya nggak memandang pekerjaan apa, karir apa, buat saya semua sama yang penting halal. Jadi saya nggak terlalu memandang, tapi teman-teman semua pada bilang kamu punya talenta, gunakan talenta kamu gitu istilahnya gitu. Tapi ya kita jalanin aja lah. Ntar gimana menurut Allah gimana? Terus ini sih saya mau nanya selama didakwahkan sama yang brother itu tuh yang di Sydney itu poin apa yang membuat Usti itu merasa oh ini Islam nih memang ajaran yang benar gitu loh. Saya harus memutuskan untuk masuk Islam gitu. Ajaran dia sebenarnya dia datang dengan banyak mencoba membawa perdebatan gitu. Dia bilang, ayo kamu percaya apa? Saya bisa jawabin semuanya. Saya bilang, brother, saya come in peace. Saya nggak mau bawa perdebatan dalam suatu agama gitu. Saya come in peace, saya mau belajar, saya mau cari tahu. Kalau saya benar-benar, menurut saya menjawab pertanyaan saya bakal menerima gitu. Saya nggak ingin berdebat karena banyak orang datang dengan jiwa perdebatan gitu. Saya nggak suka. Dia malah datang dengan saya, dia bilang, ayo kamu ada pertanyaan apa? Kamu percaya apa? Apa yang kamu percaya? Sini saya punya jawabannya gitu. Tapi ya saya nggak suka begitu. Saya bilang saya cari tahu, saya kasih pertanyaan, kamu kasih jawaban tentang misalkan tentang Tuhan, tentang kesatuan Tuhan. Ntar kalau misalkan saya suka, saya terima gitu. Dan kalau bukan jawaban yang saya cari, ya saya nggak terima. Tapi tentulah memang Allah satu-satunya Tuhan yang pasti dan Tuhan yang satu. Jadi ya saya menerima gitu. Jadi hatinya Usti jadi tergerak ketika mendengar jawaban dari brother itu ya tentang pertanyaan-pertanyaan Usti gitu ya. Jadi disitulah mendapat hidayahnya dari Allah ya. Kira-kira seperti itu ya Usti ya. Terus setelah Usti memutuskan ingin menjadi mu'alaf nih, ingin bersyahadat, terus apa yang dilakukan itu? Maksudnya pergi kemana atau apa yang dilakukan? Yang pasti pertama saya bersyahadat di masjid yang jauhnya 50 menit dari rumah saya. Jadi pertama kali saya lakukan adalah cari masjid terdekat. Cari masjid terdekat dan ya alhamdulillah masjid terdekat ada komunitas Indonesia. Saya bertemu dengan beberapa ibu-ibu di sana yang mau volunteerkan dirinya untuk mengajarkan Quran, mengajarkan saya bukan hanya Quran tapi segala macam tentang zakat, tentang amal, tentang Idul Adha, kan kami nih Idul Adha, tentang kurban, tentang ya macam-macam lah. Dan juga tapi yang paling utama yang mengajar saya teman benar-benar ibu yang di Tempe ini adalah seperti pembimbing gitu. Tapi yang benar-benar dekat dengan saya adalah di Paramata Mosque ini yang 50 menit jauhnya dari saya, yang mengajar saya pertama kali. Brother itu kan karena bukan muhrim saya, jadi dia nggak bisa ngajarin saya, dia cuma bisa
mendakwa saya pada awalnya. Lalu dia oper saya ke satu sister, namanya Sister Bilqis. Sister Bilqis ini seorang Afghani yang sangat sangat baik hati. Dia benar-benar menjadi teman baik saya sekarang dan pendidik juga, mendidik gitu, dan dia membantu saya untuk mencarikan informasi belajar Quran, belajar hadis, dalam Quran di mana, college kayak gitu. Jadi dia yang cari informasi dan jadi temen gitu. Kadang-kadang saya ada pertanyaan masalah pribadi yang nggak ngerti kalau secara Islam tuh dijalankan gimana, saya bakal tanya sama dia gitu. Jadi sekarang progres yang sudah dilakukan Ukti apa aja? Misalkan apa sudah belajar cara sholat, cara belajar huruf Arab, seperti apa gitu kegiatannya? Ya, cara sholat udah belajar, tapi waktu itu belajarnya pas sebelum lockdown. Setelah awal belajar berapa kali lockdown, saya sholat masih bawa kertas, kadang-kadang pakai sajadah yang ada tulisannya di bawah, yang ada bacaannya, Al-Fatihah masih tertulis di bawah. Dia kadang brother itu suka telepon, bukan dia telepon sih, saya kadang-kadang telepon, saya mau nanya kayak hal-hal masalah din, terus dia bakal nanya udah berapa surat kamu belajar, dia kayak polisi gitu. Jadi progresnya dimonitor terus sama dia. Terus kalau saya kadang-kadang waktu itu ada cerita lucu di mana kita kan kalau pakai celana panjang tuh celananya kalau lagi jongkok sambil kerja tuh turun. Jadi bajunya naik. Jadi kemana-mana dia jadi polisi saya, dia teriakin saya, kamu besok pakai baju lebih panjang ya, pakai jaket saya sana. Jadi saya yang dikena marah gitu sama brother ini ya polisi gitu. Ya bagus sih. Jadi untuk kan gini loh, Ukti, kalau kita kan masuk Islam itu harus secara kasah ya. Jadi secara kasah itu dalam arti itu harus total gitu. Jadi ya brother itu sebenarnya bagus. Beliau mau memberitahu Ukti secara pelan-pelan, mulai dari pakaian gitu kan. Jadi seorang muslimah tuh harus seperti apa. Terus kan mungkin dalam etika, dalam berbicara, dalam pergaulan, dalam ibadah. Jadi itu ada step-stepnya. Jadi kan nggak mungkin langsung brek gitu kan, kaget. Iya kan namanya baru masuk muslim, jadi muslim kan pasti ada step-stepnya gitu, pelan-pelan dulu. Maksudnya dari cara berpakaian dulu gitu kan. Nah terus jadi kalau untuk belajar ngaji belum ya Ukti ya? Belajar ngaji, belajar baca Quran karena lockdown nggak bisa. Saya udah beli ini sih. Aduh. Udah punya bukunya, tapi belum belajar. Buku Iqra. Iqra, tapi belum belajar. Untuk yang apa? Untuk guru ngaji datang ke rumah nggak bisa ya? Enggak, tapi ada sister yang di Tempi, Ibu Meliana yang mau ngajarin saya baca Iqra, dan juga di Paramata Mosque juga ada satu sister, aduh ngomongnya bahasa Arab, saya nggak tahu gimana pronounce namanya, Hauter apa, aduh saya kurang tahu gimana pronounce namanya karena dalam bahasa Arab. Iya, dia juga mau ngajarin saya Iqra, mau ngajarin saya ngaji gitu. Insya Allah. Itu jadi kalau saran saya kan Ukti kan waktu syahadat itu kan pasti ada ini ya sertifikatnya ya. Kalau saran saya sih sertifikatnya nanti diambil aja Ukti. Soalnya kan itu kan buat pegangan kita ya. Maksudnya kalau misalnya nanti suatu saat misalkan ini misalkan ada yang tanya, kamu misalkan ada yang meragukan kita ini sebenarnya nih jadi muslim, kan kita ada buktinya. Ya iya ini saya ada sertifikatnya gitu kan. Sertifikatnya ada, sister. Sertifikatnya ada, cuma karena lockdown kan waktu itu diproses. Prosesnya kan perlu waktu. Terus lockdown. Terus mungkin selesai. Tadi saya ada sempat telepon salah satu brother yang ngurusinnya. Terus dia bilang lagi lockdown. Ntar kamu setelah lockdown baru dikeluarkan. Iya, maksudnya nanti kalau bisa di-keep sama kita aja gitu, jangan ditaruh di masjid. Iya. Kita yang soalnya kan itu memang sebenarnya memang buat pegangan buat kita gitu, kalau sertifikat itu bukan ditaruh di masjid gitu loh maksudnya. Insya Allah ntar saya post ke link di YouTube ini di komennya.
kalau setelah dapat. Ya, kita ikut seneng ya Uci, ikut seneng ya. Uci baru 2 minggu ya jadi seorang muslim ya, muslimah. Ya ikut seneng berarti bertambah lagi saudara-saudara seiman gitu kan. Memang setiap hari sih mualafah itu pasti banyak gitu ya, bukan hanya di Sydney aja, mungkin di Amerika, di Indonesia, di berbagai negara tuh sekarang ini lagi pada banjir mualaf gitu. Jadi banyak yang pada jadi mualaf gitu maksudnya. Jadi ya kita bersyukur karena memang kan memang umat Allah itu nanti ini kan apalagi udah mau deket kiamat ya, pasti Allah akan semakin menyerukan kepada semua umat manusia tuh untuk masuk ke dalam agama Allah, karena kan kita nggak mau juga nanti kan menjadi penghuni neraka, ya kan? Jadi Allah kan inginnya kan semua itu menjadi penghuni jannahnya gitu loh. Makanya kita harusnya bersyukur gitu ya, bisa dipilih sama Allah, bisa mendapat hidayah, bisa menjadi seorang muslimah gitu. Kalau saya sih walaupun saya menjadi muslimah itu bukan dari waktu saya masih kecil, saya ada merasa menyesal gitu. Kalau Ukti gimana? Ada merasa menyesal nggak? Kenapa saya kok baru umur segini baru menjadi muslimah gitu? Ada perasaan menyesal seperti itu nggak? Saya percaya takdir Allah ya, takdir Allah. Jadi waktunya Allah adalah waktu yang terbaik. Mungkin waktunya kita waktu dilahirkan, mungkin pada saat generasi sebelum kita menolak Islam, menolak menjadi seorang mu'alaf dan menjadi muslim, kita dilahirkan di bawah curse itulah istilahnya. Jadi kita lahir bukan jadi sebagai muslim, tapi in the end selama Tuhan memanggil kita dan kita menerima, kita nggak usah menyesal. Aku merasa sih waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik karena Dia adalah the perfect planner. The perfect planner. His decision is always the best decision that anybody could ever make. No human can make better decision than what he did. So what he does. So yeah, I think his time is the best time in the world. Iya. Ya, yang penting mah banyak berdoa aja. Semoga nanti kan anak-anaknya Ukti juga kan masih non muslim ya. Jadi doain aja gitu kan supaya dapat hidayah, supaya nanti juga akhirnya masuk Islam gitu kan. Doain. Terus saya maksudnya pas tadi Ukti di grup WA, saya sempat kaget juga. Saya bilang, loh kok ini bisa tiba-tiba ada mu'alafah nongol di grup saya gitu kan. Karena selama ini kan memang saya tuh selalu berdoa gitu, ya Allah gitu ya, supaya saya tuh pengen dapat mu'alaf biar channel saya ini bisa terus menampilkan kisah-kisah mu'alafah gitu. Dan saya ada kesulitan untuk mendapatkan narasumber gitu, dan seolah Allah mengirimkan Ukti gitu loh masuk ke grup saya ini loh gitu loh, mu'alafah yang jadi narasumber kamu, karena saya lagi mencari narasumber gitu loh. Kemarin ini saya sempat nanya-nanya, ada nggak sih kenalan mu'alafah gitu yang saya bisa ajak sharing gitu kan di channel saya. Saya ada kesulitan dalam hal itu, maksudnya untuk mendapatkan narasumber gitu. Jadi terus tiba-tiba tadi pas saya lihat di grup, loh kok ini kok ada mu'alaf, ini bisa nyasar ke sini. Kita bisa masuk ke grup saya. Jadi saya kayak Allah tuh mengirimkan Ukti untuk masuk ke grup saya gitu, jadi narasumber saya maksudnya. Jadi saya tuh senang banget gitu, maksudnya ini kayaknya Allah tuh mengirimkan Ukti ini gitu loh untuk jadi narasumber, untuk bisa sharing-sharing, karena saya kan memang kan channel saya ini sebenarnya saya tadinya mau saya khususkan untuk sharing gitu sama mu'alafah gitu kan. Jadi ya supaya bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat seluruh umat muslim gitu loh, maksudnya gitu. Nah terus kalau saya Ukti nih, saya pengen nanya, jadi anak-anak semua ikut Ukti apa ada yang ikut suami? Anak-anak itu hak asuhnya 50% antara kami berdua, antara saya dan bekas suami saya. 50% saya, 50% bekas suami. 1 minggu dengan saya, 1 minggu dengan suami. Biaya finansial juga 50%. Pokoknya semuanya 50%. Iya, jadi saya di video YouTube. Ya terus itu lanjutin. Yang mana? Enggak, tadi jadi biayanya 50% ditanggung Ukti sama mantan suami gitu. Iya. Jadi karena kita berdua decide untuk
karena kita berdua tahu pentingnya hadirnya seorang ayah dan ibu. Ibu saya dan bapak saya pisah sejak saya 3 tahun, dan saya tidak punya kehadiran ayah, dan saya tahu pentingnya kehadiran ayah dalam hidup anak-anak. Jadi saya nggak bilang anak-anak masih kecil jadi harus hak ibu gitu. Saya nggak pernah mikir begitu. Dan juga ayahnya juga mikir dia juga nggak bisa handle semua sendiri, karena in the end juga butuh bantuan, walaupun mungkin bukan pendamping lagi, tapi butuh bantuan seseorang untuk mengurus anak. Jadi makanya dia butuh sosok ibu gitu. Jadi ya kita tahu pentingnya, kita berdua sama-sama tahu pentingnya sosok ayah dan sosok ibu dalam kehidupan anak. Kita berusaha sivil, nggak ribut. Jadi saya berdoa semoga cara begini, kita berdua begini bakallah sampai at least anak-anak dewasa. Jadi semoga, saya masih berdoa karena hidup manusia nggak ada yang pasti di dalam hidup ini. Yang pasti adalah sebuah perubahan, karena segala sesuatunya selalu berubah. Jadi saya cuma berharap ini tidak berubah. Saya cuma takut perubahan kalau ada sampai dia decide untuk ribut custody, karena dia dengan kemampuan keuangan lebih besar dari saya. Jadi kalau dia sampai pakai lawyer untuk rebut custody hak asuh anak-anak, itu saya bisa kalah. Jadi saya cuma berharap dia nggak pernah berganti, dan saya berharap Allah, karena Allah yang pegang semuanya, apapun yang terjadi Allah akan tetap keep 50-50 gitu. Insya Allah. Selama menjadi mu'alafah ini kan baru 2 minggu ya Ukti ya. Itu sejak menjadi mu'alafah, apa yang dirasakan gitu setelah menjadi seorang muslimah gitu loh? Apakah ada perbedaannya dengan sebelum menjadi muslimah? Menjadi punya semangat hidup baru, karena saya merasa dosa-dosa saya semua diampuni sejak dulu, sejak lahir, bukan sejak lahir, mungkin sejak puberti ya, karena kita mulai dianggap berdosa mulai puberti di mana ada niat. Sejak puberti saya diampunin sampai saya syahadat. Dosa saya baru mulai 2 minggu yang lalu. Jadi saya punya semangat hidup yang baru. Saya hidup lebih baik karena saya diberi kesempatan kedua gitu. Saya untuk memperbaiki diri. Iya, untuk memperbaiki diri. Jadi semangat gitu ya, ada semangat hidup, semangat baru. Iya, untuk hidup lebih baik lagi. Iya. Insya Allah. Tapi insya Allah. Jadi belum ada ini ya, misalnya ada hal-hal yang membuat Uti merasa sedih atau momen-momen yang membuat Uti itu merasa down gitu setelah menjadi muslimah gitu, ada nggak kira-kira? Ya ada lah, pastilah. Contohnya semalam ibu saya menangis. Saya nginep di rumah ibu saya dan ibu saya menangis. Ibu saya menangis di dalam, saya lagi tidur, dia pikir saya tidur dan saya memang lagi tidur. Saya terbangun dan dia sedang menangis berdoa. Dia masih Kristen, dia berdoa dalam cara Kristen, dia berdoa dan dia menangis. Jadi saya merasa tangisannya adalah salah satunya untuk saya. Jadi saya sedih lah. Saya sedih dia tidak melihat kalau betapa Allah tuh mencintai saya gitu. Makanya Allah memilih saya gitu. Dan saya berharap suatu saat dia bisa ikut kita sebagai satu umat meraih jannah sama-sama. Tapi ya contohnya itu, terus membuka diri kepada teman-teman, apalagi mereka yang tahu aib-aib saya, pasti mereka akan bilang munafik gitu kan, atau hipokrit gitu. Tentulah kita juga tahu, takut gitu kan, terus atau dengan saudara-saudara yang masih Kristen, karena bakal bilang, apalagi saudara kamu tahulah, kamu juga dari Chinese background ya kan, kalau Chinese punya pindah ke Islam tuh seperti ada stigma, walaupun saya nggak ngerti kenapa ada stigma gitu, karena is the best religion in the world gitu, tapi ada stigma tersendiri gitu, dan jadi membuka diri kepada teman. Tapi kepada saudara saya sudah sih, saya delete Facebook lama di mana banyak membuka aurat, saya delete, saya buka Facebook baru dengan pakai jilbab, pakai hijab. Jadi akhirnya saya add lagi keluarga saya, jadinya add keluarga saya, jadi mereka tahu lah saya muslim, jadi saya membuka diri kalau saya muslim. Tapi masalahnya ibu saya nggak mau di-add,
karena ibu saya takut connect ke teman-temannya, dan dia tuh taat Kristen, taat gereja. Teman-temannya juga taat, dan walaupun Kristen mau agama apapun itu, manusia tetap manusia ya, pasti ada gosip dan segala macam. Jadi mama saya udah takut duluan. Jadi dia nggak mau di-add sama di Facebook saya sama dia nggak ada hubungan gitu. Iya, jadi itu buat kita sedih lah. Iya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih gini, Oki, kan kalau dalam Islam itu diajarkan kita walaupun orang tua kita itu non Muslim, kita tetap harus menghormati orang tua kita, bersikap baik sama mereka gitu ya. Jadi walaupun misalkan mama atau papa, misalkan mama papa masih ada dua-duanya. Papa masih ada, tapi papa ceritanya papa saya nggak mau ketemu saya lagi. Itu lain kali cerita lagi lah. Panjang ceritanya, tapi papa saya udah nggak mau ketemu saya lagi. Iya, mama papa saya pisah sejak saya 3 tahun, terakhir kali ketemu papa saya waktu saya SMP 1. Dua-duanya udah di-search udah lama gitu ya, jadi udah nggak ketemu ya. Saya masih ketemu ya, jadi masih ketemu sama papa? Iya, sampai saya SMP 1. Terus begitu dia nggak mau ketemu saya lagi. Ya kalau kita sebagai anak nih, yang penting kita doakan aja, siapa tahu mereka nanti bisa dapat hidayah gitu ya. Maksudnya mama saya juga masih non Muslim, mama saya juga, cuman ya mereka sih, mama saya kalau papa saya udah meninggal, jadi kalau mama saya sih ya awal-awalnya saya masuk Muslim sih, ya dia juga nggak melarang gimana-gimana, cuman pas saya pakai kerudung dia mulai keberatan gitu, karena kan mencirikan seorang muslimah itu kan pakai hijab gitu kan. Dia sempat bilang, lu pakai kerudung gitu, cuman gitu-gitu aja sih, tapi ya karena merasa takutnya ketahuan anak gue Islam pakai kerudung gitu kan, kalau nggak pakai kerudung kan nggak ketahuan ya kan, jadi keberatannya di situ aja sih. Cuman ya kalau saran saya sih memang kalau sebagai mu'alafah itu kan memang dari lingkungan yang terdekat dulu, kayak keluarga dulu ya, kita dapat tekanannya gitu. Kalau Uki dari saudara-saudara ada tekanan nggak? Maksudnya ada omongan-omongan apa gitu? Kalau omongan pasti di belakang ya, nggak pernah omongan di depan. Omongan pasti di belakang. Yang pasti mungkin saudara nggak terlalu ya, karena saudara nggak terlalu tahu aib kita ya. Saya tahu yang pasti mungkin teman baik sebelum Muslim yang bisa ngomong gitu. Mungkin dia nggak ngomong sama orang, mungkin dia ngedumel di hatinya. Tapi saya nggak boleh ngejudge orang, itu juga dosa. Kita menghakimi apa yang orang mungkin pikirkan itu adalah sebuah dosa. Jadi mendingan jangan. Tapi maksudnya ada kemungkinan orang-orang berpikir saya munafik atau apa gitu, karena tahu siapa saya sebelumnya gitu. Tapi saya nggak takut gitu, karena in the end hitung-hitungan dosa saya itu sama Allah, bukan sama manusia di dunia. Jadi biar Allah yang menghitung dosa saya, biar Allah yang menghakimi saya, biar Allah yang biar Allah yang menilai. Gitu. Jadi kalau saudara sih, saya mungkin mama saya juga sama kali ya. Mungkin kalau saudara lebih menerima kali ya. Mama saya juga bukan takut sama saudara loh. Mama saya juga takut sama temennya. Saya jujur, saya takut sama teman saya, karena teman saya tahu aib-aib saya kan, tahu perlakuan kita sama-sama gede, sama-sama kita tahu perlakuan kita sama-sama kayak apa gitu kan. Mama saya juga takut bukan sama saudara. Saya add ke saudara, dia nggak bilang apa-apa, dia nggak bilang jangan add saudara-saudara ya gitu, enggak. Jadi saya add saudara-saudara saya yang Chinese, it's okay for her. Tapi saya nggak boleh add dia karena dia takut saya ketemu teman dia. Begitu. Dia juga takut gitu. Karena takut temannya menghakimi saya. Tapi ini kenapa kita takut ya? Kenapa dia mesti takut? Dia lebih pentingkan penilaian manusia daripada penilaian di atas. Karena belum dapat hidayah sih. Karena ya mamanya Okti kan masih kafir, masih menutup diri gitu. Kafir itu kan artinya menutup diri ya. Jadi masih menutup diri, belum mendapat hidayah. Jadi ya kita maklumin aja lah, maklumin. Jadi kita ya maafin, ya maklumin lah gitu. Maksudnya
nggak usah terlalu gimana ya, maksudnya kok begitu amat, ya, kok begitu, nggak usah terlalu begitu juga. Pokoknya kalau prinsip saya mah ya, jangan terlalu pikirkan apa pendapat orang gitu loh. Yang penting kita urusan kita sama Allah gitu loh. Mau orang ngomong apa sih, mau kamu dikatain munafik ke apa segala macam. Yang penting kita di jalan yang lurus aja, di jalan Allah yang lurus, nggak usah nyimpang kanan, nggak usah nyimpang kiri gitu loh. Jadi terserah orang mau ngomong apa, kan kita yang penting penilaian kita di mata Allah, bukan di mata manusia, ya kan? Ya kan mereka kan tahunya cuma di luar kita doang, kan kita nggak tahu hati kita bagaimana. Mungkin mereka menilai, wah munafik ini. Nah, kan urusannya kan kita sama Allah, bukan urusan kita sama mereka, gitu. Kalau prinsip saya gitu loh. Jadi ya saya sih nggak terlalu peduliin, maksudnya kalau omongan-omongan orang seperti itu. Maksudnya itu anggap aja sebagai apa ya, ujian lah, cobaan gitu kan. Sebagai seorang muslim itu memang bukan mudah, memang itu berat gitu perjalanan kita berat, tapi perjalanan seorang muslim itu tuh seperti kita mendaki gunung gitu loh. Kan berat kan kalau kita daki ya. Nah begitu udah di akhirat, udah sampai di puncak, kita seperti mau turun gunung gitu loh. Kalau di akhirat nanti kita turun, jadi kan ringan. Kalau turun kan nggak capek. Kalau naik kan kita sekarang ini seperti kita lagi mendaki, kan berat gitu kan. Itu perjuangan gitu loh. Kita mau mencapai akhirat nih. Istilah butuh perjuangan. Tapi begitu udah di akhirat, udah mencapai di akhirat, kita prosesnya udah nggak mendaki lagi, kita udah menurun gitu lah. Jadi udah tinggal menikmati anugerah dari Allah gitu. Hadiah dari Allah nih, Allah tuh seolah-olah seperti ini, kasih kita tuh hadiahnya nih, perjuangan kamu selama di dunia. Nah ini hadiahnya gitu. Jadi kita tinggal menikmati aja gitu. Memang sekarang ya bersusah-susah dahulu gitu kan, bersenang-senangnya kemudian. Segala itu seperti itu ya Uki. Jadi saya pengen nanya apa lagi ya. Jadi saya terlalu banyak sih yang mau ditanyakan sebenarnya. Jadi enggak ini. Terus oh ya, jadi itu yang di channel YouTube itu anaknya Uki yang nomor berapa tuh? Yang ada di channel YouTube, saya lihat videonya. Nomor 2. Oh, terus dia tahu mamanya jadi muslimah, terus dia gimana reaksinya tuh? Semua anak-anakku tahu aku jadi muslimah. Yang pertama karena dia paling besar, dibilang paling bijak juga bukan paling bijak, tapi paling ngerti. Jadi dia bilang agama is not a game. Mami, make sure you think before you make a decision. Terus aku bilang iya, mami udah think, mami udah commit. Gitu. Iya, saya bilang dia paling bijak karena dia paling ngerti, tapi dibilang bijak juga nggak bijak ya. Namanya hormonal, masih 15 tahun. Kalau yang kedua lucunya dia nggak percaya, tapi dia interested gitu. Makanya setiap kali saya bikin YouTube video, dia mau ikut gitu. Jadi dia ngintil aja gitu. Dia duduk di sebelah saya gitu. Dia ikut aja gitu, nempel gitu. Kalau yang kecil dia lebih ngerti. Dia punya hati yang begitu tulus dan baik banget. Yang kecil bilang waktu itu ada yang ngomong apa ya? Ada yang ngomong apa saya lupa, tapi balasan dia adalah pokoknya mami punya the right gitu, mami punya hak gitu. Terus cuma dia nggak pernah ikut YouTube video saya karena dia bilang saya punya stage fright mami, saya takut dengan publik. Terus abangnya bilang kan itu cuma kamera doang, publiknya kamu nggak lihat gitu. Tapi dia bilang, iya tetap aja aku tahu orang ngeliatin aku, jadi aku nggak mau, aku stage fright. Jadi sebenarnya dia mau ikut gitu untuk di YouTube video, tapi dia stage fright gitu. Iya, yang pertama sih emang udah enggak lah. Iya, jadi itulah komentar-komentar anak-anakku. Iya, saya lihat ya ini ya duduk aja di sebelah mamahnya gitu ya, kayaknya mau gitu. Iya. Mungkin siapa tahu nanti dia bisa dapat hidayah ya, mudah-mudahan ya. Tolong ya. Iya, terus jadi tadi saya sempat lihat videonya Upi, saya sama anak, saya bilang lucu amat itu anaknya. Jadi setiap hari Upi kegiatannya paling cuma sholat kayak gitu aja ya, jadi belum bisa belajar ngaji atau misalkan kemana-mana karena lockdown ini ya. Iya, bisa, bahkan ke rumah nyokap aja nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tapi saya tetap ke rumah nyokap
Sampai soalnya di sini polisi suka stopin orang, ditanya kamu mau kemana, kayak gitu. Kalau enggak didenda 1.000. Kalau tujuannya bukan untuk grocery shopping, kayak atau tujuannya bukan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, cuma untuk kayak melayat saudara, atau maksudnya bukan melayat sih, maksudnya menemui saudara kayak gitu, nggak boleh gitu, didenda 1.000. Kalau kerja boleh? Kerja boleh, tapi masalahnya banyak kerjaan yang di stop. Gimana mau kerja? Orang nggak boleh keluar, ke restoran juga sepi, nggak boleh duduk. Restoran ditutup, nggak boleh duduk, boleh take away. Jadi pasti income drop lah. Pasti yang ramai cuma supermarket. Terus itu, jadi mamahnya tinggal di Sydney juga ya, semua ya di Sydney ya? Brother saya tinggal di Sydney. Yang di Indo masih ada saudara di Indonesia? Di Indo papa saya, aduh, doain saya pemirsa biar satu hari bisa ketemu papa saya lagi. Mumpung papa saya masih hidup, iya, mumpung papa saya masih hidup, saya pengen ngeliat dia. Tapi ya belum sempat karena dia nggak mau. Saya mencoba menghubungi, dia juga nggak mau. Iya, insya Allah dia mau suatu saat. Iya, jadi papa saya, keluarga terdekat saya yang masih di Indo, dan saudara-saudara jauh semua masih di Indo. Iya. Keluarga inti, mama dan adik saya sudah di sini. Berarti udah lama sekali ya nggak ketemu sama papa ya, dari kecil ya? Dari SMP 1 terakhir kali ketemu. Iya, itu ada ceritanya. Nggak apa-apa, diceritakan aja. Enggak, ada cerita sama papa. Panjang ceritanya. Siapa tahu nanti papanya kalau lagi nonton YouTube kan lihat, oh ini anak saya gitu. Iya. Anak saya apa yang mau disampaikan ke papa gitu, kalau misal papanya Uci lagi nonton nih misal di YouTube, ini sepertinya anak saya nih gitu. Apa yang mau disampaikan ke papanya Uci gitu? Ya, jadi ceritanya tuh mulai dari ceritanya, ntar baru apa yang mau saya sampaikan. Ceritanya tuh dari masih kecil karena papa dan mama saya pisah. Mama saya makanya saya juga belajar dari pengalaman untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi mama saya selalu menanamkan kalau papa saya tuh orang jahat. Gitu. Kalau dia salah dalam walaupun mama saya yang meminta cerai, tapi papa saya yang salah semuanya. Gitu. Semuanya salah papa saya gitu. Jadi dia bilang kalau papa kamu sayang walaupun kita pisah, seharusnya papa kamu biayain kamu dan segala macam. Pokoknya kalau ribut, kalau dia lagi kesel sama papa, kalau dia lagi kesel dia selalu nyalain papa saya. Terus akhirnya satu saat papa saya waktu saya SMP 1 bertemu dengan saya, memberi saya uang 1 juta rupiah. Pada saat itu 1 juta rupiah lumayan besar pada saat saya SMP 1 untuk uang jajan gitu. Terus segitu saya kembalikan duitnya, saya bilang karena saya masih didoktrin dengan ibu saya kan, pada saat itu belum punya pikiran sendiri karena kita masih SMP 1. Jadi sudah didoktrin dengan ibu saya bilang saya nggak perlu uang papi sekarang, papi dari di mana selama saya besar, kalau papi benar-benar peduli, papi pasti udah biayain saya sampai sekarang. Itu kata-kata ibu saya keluar semua. Jadi akhirnya jadi dia sakit hati. Sejak saat itu dia merasa, terus lagi itu dia keluarin foto saya dari dompet dia, terus dibuang di jalan. Waktu itu saya ketemu dia di jalan. Ini masih ingat Dunkin Donat Gajah Mada. Jadi dia buang. Terus jadi sejak saat itu saya dia nggak pernah lagi mau ketemu saya. Bahkan saya menikah pun dia nggak datang, dia nggak hadir, dia nggak mau datang. Jadi saya cuma mau bilang kalau sama papa saya, sekarang saya udah dewasa, saya sudah punya pikiran sendiri, saya sudah bisa punya akhlak, bisa punya pilihan, dan saya nggak pernah nyalain papa dan segala sesuatu yang saya ucapkan itu karena sudah didoktrin dari kecil sama mami. Tapi sekarang saya ngerti dan saya pun bisa menjudge hal-hal lain lah selain sama papa. Mami saya sempat menikah lagi dengan orang bule, dengan orang Greek.
Dan saya bisa lihat di mana dinamik antara ibu dan bekas suaminya. Saya bisa lihat dan saya bisa bayangkan dinamik dia dengan ayah saya. Jadi saya bisa komparatif lah. Jadi saya tahu siapa ibu saya sekarang gitu, dan saya nggak menyalahkan, saya nggak tahu papa saya nggak pernah tahu. Tapi saya bisa tahu ibu saya kayak apa, dan di dalam sebuah hubungan suami istri gitu. Jadi saya nggak menyalahkan dia. Tolong kalau saya boleh, saya mau minta maaf, maafin saya apa atas segala perkataan saya. Tapi saya berharap saya minta dimaafkan dan bisa bertemu lagi, mumpung ajal belum memanggil kita berdua. Entah siapa yang dipanggil dulu, apa saya dulu, apa dia dulu, kita nggak tahu, umur di tangan Tuhan. Jadi semoga sebelum kita bertemu di jannah, insya Allah kita bisa bertemu dulu di dunia sekarang. Tapi alamat papinya tahu nggak? Masih ingat nggak alamat rumahnya? Oh, saya udah sering nyamperin ke rumah, saya panggilnya Apo. Apo, kamu tahu Apo? Grandma, nenek. Iya, Apo. Ya. Saya udah sering ke rumah grandma, ke rumah nenek saya, tapi saya alamat papi saya diumpetin. Papi saya udah punya rumah sendiri sekarang, udah nggak tinggal di rumah nenek. Jadi nenek nggak mau kasih tahu alamatnya? Enggak, karena papinya galak katanya. Papi bisa marah. Oh gitu. Oh jadi papinya yang nggak mau ngasih tahu alamat dia tinggal gitu. Maksudnya jangan kasih tahu nih gitu. Mungkin karena masih masih marah kali gitu ya. Ya doain aja sih ya, semoga papanya bisa bisa dapat hidayah lah kalau bisa gitu ya. Maksudnya memaafkan gitu. Maksudnya namanya juga kan anak masih kecil ya. Kita kan juga belum ngerti gitu ya itu ya. Maksudnya kan bisa ada rasa belum ada ngerti bahwa ini papa saya gitu. Maksudnya nggak boleh marah, nggak boleh membenci gitu kan, namanya juga masih kecil. Terus Ukti jadi untuk kedepannya, jadi apa yang ingin Ukti lakukan untuk kedepannya gitu setelah menjadi muslimah, keinginannya gitu, maksudnya keinginannya. Saya ingin masuk college sih, saya pengen belajar tentang Islam lebih dalam, saya mau belajar tentang hadis dan ajaran-ajaran Islam. Saya ingin suatu saat bisa membantu menyatukan umat, sama-sama meraih jannah, sama-sama satu dunia. Jadi saya mau menyebarkan Islam, insya Allah. Iya, tapi semua mulai dari awal. Ya, pertama mesti belajar. Ya, semua dari baby step, mana bisa langsung lari. Jadi belajarlah dari awal. Tadi aja saya ditanyain sama salah saya punya kenal satu sister muslim namanya Sister Nadia. Dia suka ngetes saya tiap hari, 5 pilar Islam apa, terus dia nanya apalagi tadi, dia ngetes saya tiap hari gitu. Terus dia bilang, jangan pikir mau dakwah kalau kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dia bilang, iya. dia yang tiap hari. Saya banyak polisi di sini. Banyak yang polisi monitori perkembangan. Bagus ya, berarti banyak yang peduli kan sama ibu kan, sama Ukti kan, jadi saya cocok komentar ibu jadi ngomong ibu. Ukti, terus itu apa? Ukti punya Al-Quran, ada terjemahan bahasa Indonesianya nggak? Al-Quranku terjemahan Inggris. Satu lagi, yang satu terjemahan Inggris dengan penjelasan kayak background setiap kitabnya ada backgroundnya. Yang satu lagi Quran sebelah Inggris, sebelah in Arabic word, tapi nggak ada transliteration-nya, jadi nggak ada bacaannya. Jadi saya kalau ada baca. Kalau misalnya Ukti ada bahasa Inggrisnya, pokoknya ada terjemahannya lah ya, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Indonesia, kan Ukti bisa baca terjemahannya gitu loh. Jadi setiap hari nih kalau habis sholat, baca 1 lembar gitu kan, lembar baca aja terjemahannya. Jadi lama-lama kan kalau kita tiap habis sholat baca selembar, tiap habis sholat lama-lama kan itu satu Quran kan selesai. Iya kan? Insya Allah. Tujuannya sih begitu.
Iya, jadi kalau saya begitu sih. Jadi saya tiap habis sholat ya, saya selalu sempatkan tuh baca selembar gitu. Tapi saya nggak asal baca gitu. Pertama saya kan baca Arabnya dulu karena saya kan alhamdulillah udah bisa baca Arab ya walaupun masih terbata-bata gitu kan. Jadi saya baca tuh Arabnya dulu, saya baca terjemahannya, terus saya resapi gitu. Ini maknanya apa nih dari satu lembar Quran yang saya baca ini gitu. Jadi benar-benar diresapi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar baca udah gitu tutup gitu, bukan. Jadi satu lembar terus baca terus ulang, kalau masih belum ngerti terus ulang bang, sampai saya foto, kadang-kadang saya foto, saya jadiin status gitu. Jadi benar-benar kayaknya tuh pengen benar-benar bisa memahami makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran itu gitu loh. Kalau saya begitu. Jadi saya pernah dengar dari Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber ini ulama yang terkenal ya, tapi beliau udah almarhum. Jadi sekarang saya suka dengar ceramahnya gini, dikasih tahunya almarhum Syekh Ali Jaber ngasih tahunya gini. Tapi kalau kita mau khatam Quran itu tuh sempetin sehari tuh baca aja. Quran itu harus baca selembar atau kalau enggak 2 lembar itu kanan kiri kalau bisa ya. Baca habis sholat baca aja. Lama-lama itu kan Al-Quran selesai satu buku kata dia. Jadi nggak usah sehari berapa lembar-lembar, nggak usah, semampu kita aja. Misalkan kita semampunya selembar nih, habis sholat baca selembar, kata dia gitu terjemahannya. Jadi saya mengikuti nasihat beliau gitu loh. Saya praktekkan maksudnya. Saya bilang, terus katanya kalau mau tidur baca surat Al-Mulk katanya gitu. Soalnya beliau waktu itu pernah mau tidur lupa baca surat Al-Mulk, dia sampai bermimpi dia tuh ada di alam kubur gitu loh. Jadi Syekh Ali Jaber ini bermimpi karena lupa sekali nggak baca surat Al-Mulk itu. Dia dikasih mimpi, dia tuh dalam keadaan gelap, gulita, dia ada di dalam alam kubur itu gitu. Terus begitu dia langsung terbangun, dia langsung ingat, oh iya saya belum baca surat Al-Mulk gitu. Buru-buru dia langsung baca gitu loh. Jadi maka dia nasihatkan supaya umat muslim tuh kalau bisa sebelum tidur baca surat Al-Mulk, karena nanti kan di akhirat di alam kubur kita tuh Quran itu sebagai penerang kita gitu loh. Penerang kita di alam kubur yang menerangi kita gitu. Jadi harus baca surat Al-Mulk kalau mau tidur seperti itu. Jadi saya usahakan baca gitu. Jadi sebelum tidur baca surat Al-Mulk, baca doa sebelum tidur seperti itu. Jadi kalau saya sih kalau ada dengerin ceramah-ceramah dari Ustadz atau seperti itu saya pengen saya praktekkan gitu loh maksudnya. Kan karena kan mereka itu lebih mengerti ya tentang ajaran Islam gitu kan. Jadi saya ingin saya praktekkan seperti itu sih kira-kira Ukti. Jadi Ukti baca aja Latinnya dulu, baca Latinnya kan Quran tuh ada Latinnya kan. Ada Latinnya, maksudnya Arabnya, terus bacaan Latinnya ada kan di bawahnya, ada nggak Ukti Quran? Seperti bacaan itu. translation ya, bacaannya, cara bacanya gitu. Nggak ada. Saya mesti beli. saya lagi mungkin habis lockdown saya mau beli. Emang udah rencana habis lockdown mau beli. Saya ada 2 Quran, dua-duanya dikasih adat. Yang satu khusus English translation, cuma English doang. Yang satu lagi English dan Arab tapi nggak ada transliteration ya, jadi nggak ada cara bacanya. Either kamu bisa baca Arab, terus baca meaningnya di English. Kalau kamu nggak bisa baca Arab, itu cuma jadi kayak ya nggak bisa baca karena nggak ada. Saya mau beli yang ada, jadi ada Arabnya, sebelahnya ada transliteration-nya, cara bacanya, sebelahnya lagi bahasa Inggrisnya, jadi ada 3 gitu. Jadi lebih tebel lah Qurannya, tapi bisa baca dan bisa ngerti meaningnya gitu. Insya Allah ntar abis lockdown. Iya, thank you banget buat buat advice-nya tentang doa sebelum tidur. Saya belakangan ini doa sebelum tidur saya baca ayat kursi karena kadang-kadang saya ada gimana ngomongnya ya? Iya, saya punya perasaan-perasaan di mana saya harus discern. Saya nggak tahu discern itu Indonesianya apa, harus di discern ini dari Allah atau dari syaitan. Jadi saya baca ayat kursi untuk ayat kursi nggak sampai 100 kali sih. Kalau mau 100 kali saya dengerin di YouTube. Saya cuma baca ayat kursi semampu saya untuk proteksi dari bisikan iblis. Iya.
Itu kalau saran saya baca ayat kursi nggak usah 100 kali. Kalau mau tidur nih ya, mau tidur baca surat Bukan 100 Al-Ikhlas. kali. Bukan 100 kali. Orang biasa dengerin ayat kursi 100 kali di YouTube. Mereka cuma asal nyalain jadi bisa dengar itu it's really good. It's really good. Aku dengar sih gitu. Makanya akunya nggak baca 100 kali. Aku nggak kuat baca 100 kali. Bacanya masih belepotan. Enggak, kalau mau tidur nih baca ayat kursi boleh sekali, terus baca apa nih Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah, terus ayat kursi sekali, kalau bisa ada udah hafal Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas, terus baca apa itu surat Al-Mulk gitu sama doa sebelum tidur, udah itu aja sih. Itu kalau Iya. apa kayak gitu. Terus bangun tidur, doa bangun tidur udah tahu seperti itu. Enggak, saya masih belajar yang surat. Jujur aja saya sebelum lockdown tuh cuma berapa hari kayaknya seminggu deh, itu pun belajar sholat, belajar actionnya, belajar bahasanya, belajar pilar of Islam, belajar basic-basicnya lah. Nggak sempat terlalu belajar banyak karena orang juga sibuk kan, karena semua, aduh saya sih benar-benar bersyukur banget karena yang bantuin saya semua tuh kan volunteer, nggak ada yang dibayar kan, itu semua pekerja ladang Tuhan. Iya, jadi jadi saya bersyukur, jadi waktu mereka juga nggak banyak gitu, jadi saya juga belajar ya sebanyak waktu mereka luangkan ke saya aja gitu. Dan saya ya bersyukur, emang karena lockdown ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, kerja aja nggak bisa, jadi ke masjid pun tutup gitu. Masjid juga ini nggak boleh ya, masjid. Enggak, masjid tutup, masjid benar-benar tutup, buat doa pun nggak boleh. Iya. Terus kalau berarti kalau untuk yang sister itu nggak bisa datang ke rumahnya Ukti juga ya ngajarin gitu, nggak bisa? Nggak boleh. Saya datang ke rumah ibu saya aja nggak boleh, apalagi dia datang ke rumah saya untuk ngajarin. Ya kebanyakan sih orang coba online, tapi biarlah, kebanyakan lockdown biasanya banyak orang take time untuk keluarga ya, untuk konsentrasi keluarga. Apalagi ibu yang mau ngajarin Quran ini, yang Sister Kauser ya namanya, Sister Kauser saya kurang tahu. Dia bilang kemarin itu online, nggak tahu, belum bilang mau online tapi belum ngomong kapan. Tapi Sister Meliana, Ibu Meliana ini orang Indo, dia saudaranya di Bekasi lagi sakit, doain insya Allah sehat-sehat selalu pemirsa. Ibu Meliana ini orang yang baik sekali, jadi ya saudaranya lagi sakit, jadi dia juga suka sibuk telepon untuk keluarganya gitu. Jadi iya saya bersimpati dengan dia gitu. Lagi sibuk aja, senang saudaranya lagi sakit, apalagi zaman COVID gini ya, kena sakit itu bahaya, karena sekali kena sakit imun sistemnya jatuh, kena COVID itu ya mesti dijaga. Jadi ya mungkin semoga, apalagi kalau udah sakit dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit banyak orang kena COVID juga, jadi aduh, jadi stres kalau sakit di zaman COVID ini ya. Iya. Kalau bisa sih Ukti beli Quran yang ada itu tadi, yang ada latinnya itu. Iya, itu bisa ada. sambil baca. Saya dulu begitu Ukti, saya belum bisa baca Arab, saya baca latinnya. Jadi saya hafalin doa-doa pendek itu, saya baca latinnya gitu loh. Baca latinnya, terus kan ada terjemahannya gitu kan. Terus kayak cara-cara sholat, misalnya sholat duha, sholat tahajud, kayak gitu-gitu. Beli buku itu sih, petunjuk untuk sholat. Jadi ada sholat, kan sholat macam-macam ya, sholat sunnah itu kan macam-macam. Ada sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, seperti itu kan. Di luar dari yang 5 pilar itu, yang sholat 5 waktu, itu kan sholat wajib. Ada sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah ini, kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita nggak lakukan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak diwajibkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya waktu itu ada buku petunjuk sholat, di situ tuh ada tuh cara sholat duha, berapa rakaat, terus niatnya bagaimana, terus doanya seperti apa. Kalau nggak di itu juga ada sih, kalau kita searching, kita googling itu suka ada juga. Misalkan cara sholat duha, ketik aja seperti itu, nanti keluar gitu loh. Ada caranya seperti apa di YouTube juga kan udah banyak sih, maksudnya kalau kita mau cari gitu kan.
ya sholat tahajud. Yang bagus itu tuh sholat tahajud sama sholat duha. Kalau saya insya Allah sih saya pengen bisa terus rutin gitu loh kalau sholat tahajud. Jadi kita tengah malam kita tidur dulu, tengah malam kita bangun, kita bisa mesti ada permohonan apa sih, ketemu sama papanya, mesti doain tuh sholat tahajudin terus tiap hari. Pasti sama Allah tuh dijabah gitu ya doanya. Karena sholat tahajud ini, kenapa ini pahalanya sangat besar sekali ya? Karena pada saat orang lagi pada tidur, kita tuh bangun, kita tuh mohon sama Allah gitu lah. Jadi Allah tuh lebih suka umatnya itu yang ketika semuanya lagi pada tidur tuh kita bangun, kita berdoa, itu kan butuh perjuangan, ya kan? Orang-orang lagi pada tidur, kita bangun, kita sholat. Nah, saya juga dulu pernah mengalami seperti itu ya. Jadi ketika saya ada keinginan sesuatu, saya sholat tahajud gitu, saya bangun, saya sholat, sampai nangis-nangis, sampai segala macam, ya alhamdulillah dijabah gitu loh. Kalau sholat tahajud ini paling besar gitu loh, paling besar benar-benar gitu ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud tiap hari, apalagi sholat tahajud, sholat duha, sholat tahajud, sholat duha, itu bagus. Kalau sholat duha ini untuk rezeki ya, sebenarnya untuk pembuka pintu rezeki kita gitu kalau sholat duha. Jadi pagi-pagi itu biasanya dilakukannya dari mulai jam 9 sampai jam 11 siang gitu. Kalau untuk sholat duha, kalau untuk sholat tahajud bisa mulai dari setelah jam 12 malam udah boleh sih sholat tahajud, tapi kita harus tidur dulu. Kita tidur dulu minimal ya, mau berapa menit, pokoknya kita tidur dulu, terus kita bangun, kita sholat gitu. Jadi konten istri kan ada keinginan nih mau ketemu sama papanya, atau ada keinginan apapun itulah. Pokoknya di kita dalam sholat tahajud itu kita mohon aja sama Allah gitu loh. Mohon, kita ada keinginan apa, kita doain pada saat sholat tahajud, pasti dijabah deh. Nanti pokoknya Allah itu pasti mendengar lah, setiap doa umatnya itu pasti didengar gitu, nggak ada yang nggak didengar. Cuman masalah dikabulin dan dikabulinnya itu karena kan Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan, karena apa yang kita inginkan itu belum tentu apa yang kita butuhkan gitu kan. Manusia itu kan keinginannya banyak, saya mau ini, saya mau itu, tapi kan belum tentu kita memang benar-benar butuh. Nah Allah itu kasih apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau berdoa itu saya suka mohonnya gini, ya Allah, biarlah terjadi apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Seperti Yesus kan kalau berdoa dulu juga gitu kan. Ya kan Nabi Isa kan kalau berdoa begitu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah Bapa kan nih kalau ngomong gitu ya Yesus ya. Ya Allah gitu kan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Berarti kan Yesus itu Muslim. Iya kan, seorang muslim, karena arti kata muslim itu sendiri berserah diri. Berserah diri, muslim itu artinya berserah diri sama Allah. Jadi ya terserah Allah aja lah, mau apa yang terjadi dengan hidup saya terserah Allah gitu. Pasrah gitu, itulah muslim. Jadi orang-orang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ya terserah Allah aja, kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi, kehendak Allah gitu yang terjadi. Gitu. Jadi kalau berdoa saya selalu berdoanya gitu, ya Allah, biarlah terjadi apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendakku yang terjadi. Walaupun kita ada permohonan apa, ya kita sampaikan, tetap kita sampaikan. Cuman biarlah kehendak-Mu yang terjadi gitu loh. Ya kan, jadi pasrah aja gitu. Apapun itu yang terjadi, hidup mati kita kan di tangan Allah. Kita kan nggak tahu, ya kan. Jadi pasrah gitu, berpasrah diri. Jadi saya sejak jadi muslimah, saya lebih banyak berpasrah diri gitu loh. Apapun itu kesulitannya, ya saya pasrah aja gitu jadinya. Kalau dulu sebelum muslimah, kayaknya kan terlalu nggak punya tujuan hidup. Kalau Uci gimana dulu sebelum jadi muslimah? Kayaknya merasa punya tujuan hidup nggak gitu? Saya selalu hidup saya ada beberapa stages, ada different stages. Ada di mana saya taat, benar-benar taat. Saya taat waktu saya Katolik. Saya taat banget, di mana saya bangun jam 3 pagi untuk berdoa, baca Alkitab, merenungkan Alkitab sampai jam 6 pagi. Saya berdoa 5 kali sehari, berdoa 5 kali sehari secara Katolik dengan buku namanya Lectio Divina. Tapi setelah itu saya kena mental illness. Saya kena bipolar. Sejak saya kena bipolar, saya benci sama Tuhan. Saya bilang,
Sekarang saya nggak peduli lagi sama Tuhan. Jadi kalau ditanya hidup saya, ada saat-saat di mana saya, jadi ada saat-saat di mana taat, di mana saya nggak pakai makeup, pakai baju kayak nun, kayak biarawati. Saya nggak pakai makeup, terus gitu, sampai saya kena bipolar, di mana saya harus masuk rumah sakit jiwa. Ini aib saya buka-bukaan. Saya masuk rumah sakit jiwa sebulan untuk menemukan obat yang cocok untuk saya. Saya kena bipolar, terus saya keluar dari rumah sakit, saya benci sama Tuhan. Saya bilang, kenapa pada saat saya begitu taat sama kamu, saya begitu cinta sama kamu, kamu kasih ini, kamu kasih cobaan ini gitu. Terus saya benci sama Tuhan, terus saya berbuat sesuka hati saya. Saya jadi apa namanya ya? Saya saya jujur aja, keluar dari situ saya ngerokok, saya minum, dari taat agama ya, saya ngerokok, saya minum, saya punya tato di sini, tapi tatonya tentang Bible. Saya punya tato di sini, terus akhirnya saya merenungkan diri dan apa tujuan hidup saya. Sejak saat itu saya merenungkan diri apa tujuan hidup saya, dan akhirnya saya menemukan ini karena Nabi Isa juga salah satu prophet kan. Jadi pesan dia adalah juga salah satu pesan yang diberikan Allah untuk kita kan. Jadi pesannya adalah mencintai, pesan dia untuk saya setelah saya renungi berhari lama. Saya puasa, saya sering banget puasa ada waktu itu saya masih Kristen, saya puasa. Tapi ini bukan untuk ria ya, saya maksudnya kasih tahu akhirnya gimana saya dari begitu Katolik. Bukan Katolik, dari begitu bebas. Sejak saya Katolik, terus saya buang agama benar-benar totally 180%, 100, bukan 360 kan balik lagi, 180 derajat terbalik. Saya ngerokok, saya minum, saya bertato. Terus akhirnya gimana saya balik lagi ke Tuhan gitu. Balik lagi ke Tuhan, saya merenungi apa yang Tuhan mau. Saya dapat pesan hidup saya adalah untuk mencintai tanpa menghakimi. Jadi tulisan di sini tato saya adalah dari salah satu ayat di Alkitab. Tulisannya, walaupun saya bisa berprofesi, karena di Kristen kan belajar, kita ada di Islam juga ada profesi, tapi profesi biasa dalam mimpi kayaknya ya kalau nggak salah. Saya belajar dari sistem Turkis. Islam percaya profesi dari mimpi. Tapi jadi tulisannya, walaupun kita bisa berprofesi, walaupun kita bisa bicara dalam banyak bahasa, tapi kalau kita tidak bisa mencintai, kita bukan siapa-siapa. Jadi itu untuk mencintai tanpa menghakimi sama sekali. Jadi bahkannya saya menjalani hidup saya sebelum jadi Muslim. Saya ada beberapa stages. Pertama taat, terus liar, terus balik lagi. Saya ikut Hillsong, gereja Hillsong namanya di sini, gereja Kristen Hillsong, di mana saya surfing, saya berusaha untuk bantu di gereja, dan saya berusaha untuk nggak judge orang, mau itu dari pekerjaan orang. Jujur aja, ini salah satu, udah mendingan saya jangan ngomong, makin saya ngomong, ntar pahala saya diambil dari Tuhan, mendingan saya nggak ngomong. Jadi pokoknya saya belajar untuk nggak judge, nggak menghakimi orang, nggak belajar untuk itu belajar sih. Tapi kalau ditanya hidup saya seperti sebelum Muslim apa, saya ada beberapa tahap di mana ada juga saat di mana saya liar. Ya. Jadi setelah menjadi muslimah, jadi lebih ada tujuan hidup lah ya. Lebih tenang gitu ya, ada punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup saya ketemukan sejak saya jadi Kristen. Saya sudah menemukan tujuan hidup. Waktu saya Katolik saya nggak ada tujuan hidup, saya cuma melakukan agama karena saya mencari Tuhan. Terus akhirnya pas Kristen saya lebih taat dan saya punya tujuan hidup, tapi saya masih mencari Tuhan karena saya masih nggak ngerti
pertanyaan yang sejak saya cerita waktu awal, waktu saya masih kecil, itu masih di kepala saya tentang Trinity, tentang man and God at the same time, which is Prophet Isa, itu Nabi Isa gitu, man and God at the same time, itu masih di belakang lubuk kepala saya gitu loh, masih di sana gitu. Jadi saya belum menemukan jawabannya, walaupun saya sudah taat memberikan puji dan sembah terhadap Allah kita, gitu. Terhadap Allah kita gitu. Tuhan yang sama kan. Tapi tapi sejak saya menemukan Islam, saya merasa lebih tenang karena saya merasa inilah jawabannya. Kenapa saya dulu nggak ngerti-ngerti, padahal jawabannya di depan mata, karena di Indonesia 98% Muslim. Kenapa nggak pernah belajar? Kenapa nggak pernah tahu? Kenapa mesti sampai teman saya bilang, kamu lucu ya, mualaf di Sydney katanya. Kenapa di Indonesia nggak mualaf? Banyak orang Muslim. Di Sydney nggak ada, jarang sekali Muslim. Dan ada kayak seks bebas dan segala macam, dan kamu jadi mualaf di sana. Iya, insya Allah berarti Tuhan memang sayang saya. jadi ya maksudnya saya juga bingung gitu, kenapa jawaban di depan mata tapi saya nggak pernah lihat gitu. Karena memang Allah melihat hatinya Usti tuh masih bisa dilembutkan gitu loh, masih bisa dilembutkan sebagai seorang Katolik yang taat, tapi Allah kan tahu hati seseorang. Orang ini hatinya sudah membatu atau masih bisa dilembutkan. Kalau sudah membatu, justru Allah akan kasih dia hidayah, malah sengaja tambah disesatkan gitu loh. Tapi kalau misalnya Allah lihat hatinya Usti kan masih bisa dilembutkan, makanya Allah kasih hidayah, walaupun kasih hidayahnya itu pada saat kita di Indonesia yang mayoritas Muslim gitu. Tapi alhamdulillah kan berarti kita masih dapat hidayah gitu kan. Berarti kan masih Allah masih buka kesempatan untuk supaya kita bisa masuk ke jannahnya gitu kan. Kalau Allah udah nggak kasih kesempatan, ya kita walaupun memohon-mohon juga udah tertutup, ya udah nggak bisa ya kan. Kalau Allah sudah waktunya sudah habis nih, udah kiamat, kita memohon bagaimanapun ya udah nggak ada kesempatan itu gitu kan. Jadi ya makanya masih bersyukur lah. Kalau saya juga sebenarnya masih bersyukur, walaupun saya nggak dapat hidayahnya ketika saya masih kecil atau ketika saya masih umur belia gitu kan. Walaupun dapat hidayahnya itu sekarang, itu setelah saya udah berumur, tapi saya masih bersyukur ya saya masih bisa menemukan kebenaran gitu. Walaupun nggak ada kata terlambat kan, yang penting kita ada keinginan untuk bertobat, untuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah gitu kan. Tidak ada kata terlambat gitu. Justru bagi orang-orang non-muslim yang hatinya masih tertutup, ya justru sekarang ini saatnya kalau mereka mau bertobat gitu kan. Cuman ya kan tergantung lagi dari hidayah Allah ya kan. Jadi kalau itu sih saya lihat sih bagus ya, maksudnya kalau bisa sih terus semangatnya itu terus dijaga gitu untuk terus mempelajari Islam gitu ya. Jadi saya lihat dari channel-channel YouTube-nya itu kan bikin video gitu, kayaknya excited gitu kan. Ketika kita masuk menjadi seorang muslimah itu kan ada perasaan menggebu-gebu, semangat gitu. Tapi kalau bisa sih semangatnya jangan sampai turun, jangan sampai ngedrop gitu ya. Kalau bisa harus terus gitu, ada keinginan untuk belajar Quran, beli Quran yang ada Latinnya, kalau bisa baca Quran gitu kan. Jadi harus terus belajar. Jadi seorang muslim itu kita ketika memutuskan bersahadat itu seperti kita tuh baru masuk sekolah. Jadi kayak anak kita kalau masuk sekolah kan TK dulu dong, nggak mungkin dia langsung SMP, SMA gitu kan. Nah ketika kita mengucapkan syahadat itu kita masuk sekolah, jadi kita baru mulai daftar sekolah tuh. Nah di situ kita mulai belajar, ya kan dari TK dulu, SD, SMP, mulai belajar Iqra dulu, belajar ngaji dulu, belajar sholat dulu, seperti itu kan. Gitu. Jadi itu proses, masih menjadi seorang muslimah itu nggak mudah. Jadi apa sih? Kita tuh sebenarnya lagi berjihad ya, lagi sebagai seorang muslimah itu kita berjihad. Berjihad itu dalam arti bukannya kita berperang dengan senjata, bukan. Jadi berjihad itu kita melawan kebatilan dan kita jadi seperti ya melakukan kehendak Allah, itu namanya berjihad juga gitu loh. Melawan kebatilan, ya kan, melakukan kebaikan, itu kita berjihad. Karena itu kan itu perjuangan kita, ya kan, menahan hawa nafsu kita, keduniawian kita, gitu loh maksudnya. Itu berjihad. Kayak misalkan Usti nih di channel YouTube Usti kan bikin video-video seperti itu termasuk berdakwah juga, termasuk kita tuh lagi berjihad gitu loh.
salah satu bagian dari siar Islam gitu. Maksudnya saya sih senang gitu lihat video Ukti itu, berarti Ukti itu sangat apa ya, semangat gitu. Kayak saya juga begitu saya menemukan kebenaran mualaf itu kayaknya semangat gitu ya. Sampai saya belajar ngaji aja, guru ngaji saya gini, Bu, bacanya pelan-pelan, Bu, jangan cepet-cepet gitu. Saya semangat, pengen cepet bisa gitu bahasa Arab. Jadi waktu diajarin tuh ya, ada kisah lucu. Jadi begitu, ini nih kalau titiknya di bawah ini kan ba, titiknya di atas itu na. Saking saya cepet-cepet, jadi ba, saya bacanya na gitu. ini pelan-pelan, Bu. Ya iya Bu, aku maaf, saya terlalu bersemangat gitu. Kayaknya pengen cepet bisa gitu. Guru ngaji saya aja sampai kayaknya lucu gitu kalau saya lagi ngajarin saya ngaji tuh, pelan-pelan aja Bu, bacanya pelan-pelan, yang penting bener gitu ya. Iya Bu, maaf Bu, saya terlalu bersemangat. Iya. Tapi nanti aku juga akan merasakan deh ketika belajar ngaji nih ya. Jadi tuh awal-awalnya saya berpikir gini, saya bisa nggak ya belajar huruf Iqra gitu loh. Soalnya saya selama ini tuh mau belajar huruf Iqra nggak ada yang nempel-nempel di kepala gitu. Ini bentuknya ini, bacanya apa, bentuknya ini. Tapi begitu itu ibu ngajarin, karena saya mungkin niat gitu ya, niat dan semangat gitu. Jadi ibu itu tahu juga cara metode pengajarannya. Jadi dia bilang, ibu jangan lihat bentuknya, yang penting lihat titiknya. Kalau titiknya di atas itu na, kalau titiknya di bawah itu ba, kalau titiknya 2 di bawah itu iya. Jadi jangan lihat bentuknya. Kalau lihat bentuknya, huruf Arab kalau udah disambung-sambung itu udah nggak kelihatan bentuknya, kata dia gitu. Karena awalnya saya kan lihat bentuknya kan, saya lihat bentuknya, sebab ini bentuknya begini, baca ini huruf apa sih? Saya kan bingung dong kalau udah disambung gitu kan. Jadi jangan lihat bentuknya, ibu, lihat titiknya. Nah, dari metode pengajaran dia itu tuh saya jadi cepet tangkap gitu loh. Oh begitu. Jadi makanya saya semangat tuh, begitu saya udah tahu, saya jadi semangat bacanya cepet-cepet gitu. Pasti ada ini deh, ada apa sih apa ya, kepuasan tersendiri gitu kalau udah bisa baca huruf hijaiyah gitu ya. Jadi pengen baca Quran dulu karena udah bisa baca Arabnya gitu, walaupun masih bata-bata gitu kan, tajwidnya kan belum begitu bisa. Saya kan baru Iqra 4 ya, belum selesai juga. Jadi masih bacanya juga masih pelan-pelan gitu, tapi udah bisa baca, alhamdulillah. Tadinya kan sama sekali nggak tahu huruf Arab saya. Kayaknya kalau ngeliat orang ngaji tuh kayaknya andaikan saya bisa seperti mereka gitu kan, bisa ngaji, kayaknya enak gitu kayaknya. Iya, ada keinginan begitu saya. Nanti aku juga pasti merasakan deh. Aku nggak berani share sih, tapi aku ada sempat belajar Al-Fatihah dinyanyiin, ngikutin YouTube, kasih lihat ke teman-teman tahu. Saking lucunya karena mau nggak bisa, kayak jalan aja, merangkak aja belum bisa, mau terbang gitu, mau bisa nyanyiin Al-Fatihah gitu. Jadi aduh, saya rekam, saya kirim ke teman saya yang brother itu, yang kayak polisi itu buat saya. Iya, terus dia ketawa, dia bilang, kamu nggak usah nyanyi, yang penting bisa baca, dia kayak gitu. Kedengeran aneh. Iya kayak gitu. Iya, tapi Usti bersyukur lah di sana banyak yang support ya. Maksudnya salah satunya brother itu kan, dia support kan. Iya. Terus apa? Iya. Gimana Usti? Enggak apa-apa. Iya, jadi maksudnya enak gitu, di sana banyak yang support. Itu mereka itu orang Indonesia ya, yang brothernya itu orang Indonesia. Brother itu orang di Paramata Mosque itu multicultural, di Tempe Mosque Indonesia. Tapi dari Paramata Mosque itu brothernya orang India, sisternya orang Afghani, Sister Bilqis itu orang Afghani. Dia baik sekali. Terus Sister Bilqis kenalin saya satu sister yang lagi cari tempat tinggal. Dia setelah lockdown dia mau pindah ke rumah saya, tapi sejak dia kenal saya, dia sering ngobrol sama saya. Sister Nadia itu orang Pakistan. Terus ada salah satu mualaf baru juga, orang bule, Australia bule, namanya Sister Lindell. Itu mualaf baru didikan Sister Bilqis. Sama juga, dia sama baru, dia cerita gimana dia pertama kali pakai hijab di depan papa mamanya yang masih bule gitu. Jadi mamanya sampai nangis katanya.
Tapi ntar insya Allah saya coba tanya apa sama Sister Bilgis dulu. Kalau boleh saya tanya Sister Lindel untuk diinterview sama kakak. Jadi ntar kalau dia setuju mungkin dia bisa sharing cerita dia, tapi dia mungkin pakai bahasa Inggris. Ntar saya bisa coba untuk bantuin terjemahin kalau dia setuju. Insya Allah dia bisa sharing ceritanya tentang sebagai seorang mualaf, orang bule. Orang bule kan experience-nya beda, background-nya, culture background-nya beda sama kita kan. Jadi dan ya jadi ya insya Allah ntar saya biar orang kita orang dengar. Biar orang Indonesia bisa termotivasi juga ya Uki ya. Bule aja bisa jadi taat ya. Dia pertama kali baca syahadah beberapa minggu langsung pakai hijab. Alhamdulillah. Jadi langsung ikut gitu, langsung taat gitu. Bulenya orang Australia atau bule dari mana dia? Bule Australia, kalau nggak salah sih bule Australia. Tapi nggak tahu. Kenapa nggak tahu suaranya nggak jelas? Uki tadi ngomong apa? Nggak tahu apa? Ntar saya minta izin dulu. Saya minta izin. Iya. Dia mau sharing atau enggak gitu maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Terus ini apa? Uki ada pesan nggak buat ini pemirsa Mu'alafah ini channel Mu'alafah Sifana Channel, ada pesan-pesan apa nggak yang mau disampaikan untuk para mu'alaf atau untuk muslim yang dari lahir? Mungkin ada pesan-pesan apa gitu yang mau disampaikan? Saya sih nggak berani ya. Saya merasa saya masih bayi, mau ngomong apa sama kakak-kakak paling besar. Paling I think the thing about being a baby that is the thing about being a child, kayak satu hal tentang menjadi seorang anak dibandingin yang lebih dewasa adalah semangat. Kita yang masih anak kecil selalu punya semangat hidup yang jauh lebih besar. Mereka seperti nggak ada rem. Main nggak selesai yang punya anak kecil tahu. Main nggak berhenti. Kayak punya energinya endless, nggak ada habisnya. Jadi dan biasa yang dewasa tuh udah capek dulu, jadi terus semangat itu doang. Jadi belajarlah dari kita yang baby cuma satu. Untuk yang lain ilmu kita kalah karena kita masih bayi. Bahasa Arab kalah, mau dakwah juga nggak bisa. Apa yang mau didakwah? Paling cuma bisa share experience ya. Cuma bisa share experience kita doang dan tukar pikiran. Tapi satu yang bisa dipelajari dari anak-anak bayi ini adalah semangat. Jadi punyalah energi dan cinta yang begitu sama kayak cinta anak kepada ayahnya. Cintalah Allah kita sama kayak kita cinta orang tua kita pada kita masih kecil. Nggak ada judgment. Jadi ya tetaplah semangat. Ya, tetap semangat ya. Jadi justru yang muslim dari lahir harusnya bersyukur ya Uti ya. Mereka kan udah tahu bahasa Arab, udah bisa ngaji. Harusnya justru lebih semangat daripada yang mu'alaf dan mu'alafah gitu. Harusnya seperti itu kan ya, kurang lebih ya. Iya, karena mereka kan udah ada basically kan udah ada dapat dari kecil, dari keluarga mereka, udah bisa ngaji, udah tahu mengenai akidah Islam. Sedangkan kita kan mulai dari nol, ibaratnya kita nggak tahu apa-apa gitu kan awalnya kan. Nggak tahu huruf Arab, nggak tahu tentang akidah Islam, seperti itu. Jadi harusnya mereka lebih memanfaatkan gitu loh, dengan posisi sebagai muslim yang dari lahir tuh harusnya lebih semangat daripada kita gitu, harusnya gitu. Ya kan, jadi kan memang sebagai muslim itu kan harus secara kata, nggak bisa setengah-setengah. Jadi nggak ada istilah kata, saya sholatnya sehari mau 2 kali aja, saya sholatnya sehari mau 3 kali, ya nggak bisa begitu. Jadi harus benar-benar total gitu, totally gitu kan. Jadi nggak bisa setengah-setengah, nggak ada abu-abu, kalau mau putih ya putih, mau hitam. Kalau hitam ya otomatis kan ke iblis, ya kan? Kalau putih ya ke Allah, jadi nggak bisa ada di tengah-tengah gitu. Nggak bisa antara Allah dan antara iblis, ya nggak bisa, harus pilih salah satu gitu. Kalau kita mau di jalan Allah, kita harus benar-benar berada di jalan Allah gitu.
Jadi nggak ada kata-kata setengah-setengah karena sebagai muslim maksudnya. Ya udah sih, kalau saya ini kan di sini juga udah mau sholat maghrib. Jadi saya terima kasih untuk Ukti atas waktunya untuk bincang-bincangnya. Jadi saya udah sebenarnya masih banyak sih yang nggak ditanyakan, cuman kan waktunya karena waktu ya terbatas oleh waktu. Ya nanti siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing lagi kalau nanti ada kesempatan gitu ya. Di sini juga udah waktunya. Jadi saya pamit dulu, saya terima kasih atas waktunya. Dan juga untuk pemirsa yang sudah hadir di live chat, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat yang saya tampilkan di sini dengan kesaksian dari Ibu Ukti Aisyah Akila Parisa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi. Saya tutup saja acaranya sampai di sini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi